Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam jumpa kembali dengan mata pelajaran PPKN. Saya Fajin Amik. Dalam kesempatan kali ini kita akan coba mengulas tentang lanjutan materi dari hak asasi manusia. Jika minggu lalu kita membahas tentang menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM atau hak asasi manusia, maka dalam kesempatan kali ini kita akan mencoba mengkaji atau mengulas tentang upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Dijelaskan dalam kurikulum kondisi khusus ataupun masa darurat COVID-19 ini, dalam kompetensi dasar dijelaskan ataupun dituliskan bahwa kali ini kita akan menjelaskan tentang hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam berbangsa dan bernegara. Ya, bagaimana kita menganalisis pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, seperti kita lihat dalam kompetensi dasar yang tertera di sini yang saya lingkari ya. Ini pokok bahasan kita. Selanjutnya, yang pertama tentang upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia. Yang menjadi kompetensi dasar pertama menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM dalam perspektif Pancasila untuk mewujudkan harmoni hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan berbangsa bernegara. Yang kedua, menyaji hasil analisis kasus pelanggaran HAM dalam perspektif Pancasila untuk mewujudkan harmoni hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan berbangsa bernegara. Apa saja yang menjadi indikator pencapaian kompetensi? Di sini dipaparkan ataupun dituliskan tentang IPK atau indikator pencapaian kompetensi yang ingin dicapai dalam kesempatan kali ini adalah pertama, analisis upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM melalui kelembagaan HAM di Indonesia. Yang kedua, bagaimana menyajikan hasil terkait dengan apa saja yang harus dilakukan dalam mencegah terjadinya pelanggaran HAM dan upaya dalam menanggulangi kasus pelanggaran HAM. Ya, untuk membantu kita memahami ini, ada beberapa kata kunci yang perlu diketahui. Yang pertama ada to respect, Komnas HAM, Komisi Ombudsman, to protect, Pengadilan HAM, Komnas Perempuan, to fulfill, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Komisi Perlindungan Anak, KPA ya. Nah, selanjutnya pertama kita bahas tentang upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM di Indonesia. Kewajiban negara dalam memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia kepada setiap warga negaranya merupakan sesuatu hal yang memang wajib dan mau tidak mau harus dilakukan oleh siapa? Oleh negara. Nah, apa saja kewajiban negara dalam memberikan jaminan perlindungan HAM setiap warga negara yang tersebut? Yang pertama, kewajiban negara itu adalah menghormati, atau kewajiban menghormati biasa disebut to respect ya. Yang kedua, kewajiban negara itu adalah kewajiban melindungi. Yang ketiga, kewajiban memenuhi atau to fulfill ya. Itu kewajiban-kewajiban negara. Kewajiban menghormati artinya apa? Artinya ini dimaksudkan bagaimana negara ini mengacu pada kewajiban untuk menghindari tindakan campur tangan ataupun intervensi oleh negara yang akan mengurangi hak-hak warga negaranya atau menghalangi menikmati haknya. Sementara kewajiban melindungi dari negara artinya negara itu wajib memberikan perlindungan termasuk di dalamnya melindungi hak dari intervensi pelaku selain negara. Yang terakhir, kewajiban negara untuk mengambil tindakan legislatif ya, tindakan-tindakan legislatif, administratif, peradilan, dan tindakan-tindakan yang diperlukan lainnya. Itu ya kewajibannya dari negara dalam urusan HAM. Anak-anak semua bisa dilihat dalam gambar di sini. Ini tentunya kita semua sudah tahu karena ada tulisannya
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau biasa disebut Komnas HAM ya. Ini merupakan gambar kantor Komnas HAM. Nah, pembentukan Komnas HAM ini dilakukan pada akhir 1993 yang merupakan bentuk penerimaan pemerintah Indonesia terhadap nilai-nilai HAM. Ini merupakan tanda bahwa pemerintah sudah menerima nilai-nilai HAM itu dan diwujudkan dalam tindak tanduknya, yaitu mendirikan atau memunculkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Dalam kaitannya dengan kewajiban tersebut, negara kita mengambil sejumlah kebijakan selain menerbitkan instrumen atau peraturan perundang-undangan HAM. Negara kita juga membentuk lembaga HAM ini ataupun kelembagaan HAM ini gitu ya. Nah, apa saja sih kelembagaan HAM ataupun lembaga-lembaga HAM yang dimaksud? Lembaga HAM yang dimaksud dalam hal ini macam-macam lembaga hak asasi manusia di Indonesia itu ada beberapa, ada kurang lebih 6 ya. Yang pertama ya. Yang pertama apa? Yang pertama itu tentang lembaga hak asasi manusia, yaitu Komnas HAM yang sudah saya jelaskan di awal dan sebagai pengantar. Yang kedua, Pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc ataupun sementara. Yang ketiga, hak persamaan hukum, right of legal equality atau pengadilan HAM ya. Hak persamaan hukum, pengadilan HAM. Yang keempat, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR. Yang kelima, Komisi Ombudsman Nasional atau KON. Yang terakhir, lembaga khusus. Apa saja lembaga khusus? Lembaga khusus ini di dalamnya itu ada Komisi Nasional Komisi Nasional Perempuan dan Komisi Perlindungan Anak atau KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Itu ya, macam-macam lembaga HAM di Indonesia. Yang poin kedua ataupun pembahasan kedua yaitu proses pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM. Perkembangan pemikiran tentang HAM di Indonesia ini sebetulnya mengalami pasang surut ya, yang secara jelas dapat terlihat pada periodisasi sejarah. Periodisasi sejarah ini kita bisa melihatnya secara gamblang, nanti akan dijelaskan. Itu diketahui setelah kemerdekaan secara garis besar menurut Prof. Bagirmanan ya di dalam bukunya tahun 2001, bahwa proses pemajuan, penghormatan serta penegakan HAM di Indonesia itu dibagi dalam beberapa periodisasi. Supaya lebih jelasnya ya, kita tampilkan periodisasi kapan saja. Yang pertama periodisasi 45 sampai 1950, 1945 sampai 1950. Yang kedua periode 1950 sampai 59, yang ketiga periode 1959 1966, yang keempat itu periode 66 sampai 98, yang kelima periode 98 sampai sekarang hari ini ya, masa reformasi di sini. Kita jelaskan satu persatu secara singkatnya saja. Periode 1945 sampai 1950 di sini konsep pemikiran HAM yang mengemuka pada adalah konsep HAM mengenai hak atas kemerdekaan sebagai bangsa mereka yang bebas menentukan nasib sendiri, right of self-determination. Hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirikan dan hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen ya. Di sini dikeluarkan sebuah maklumat tanggal 3 November 1945 tentang partai politik. Tujuannya apa? Mengatur segala aliran yang ada dalam masyarakat supaya tertata dan teratur. Ya. Kemudian selanjutnya di periode 1950 tahun sampai 1959 ini dikenal dengan nama periode parlementer dengan sistem kepartaian multipartai. Di dalamnya menumbuh kembangkan sistem politik demokrasi liberal atau parlementer. Ya. Di dalamnya demokrasi memberikan ruang kebebasan baik individu ataupun parpol. Nah, suasana kebebasan yang menjadi semangat demokrasi liberal ini memberikan tempat yang bagi pemikiran maupun aktualisasi HAM yang ditandai dengan pertama, makin banyak tumbuh parpol.
Kedua, kebebasan pers. Ketiga, pemilu sebagai pilar lain dari demokrasi, berlangsung dalam suasana bebas, fair, dan demokratis. Keempat, parlemen atau DPR sebagai representasi dari kedaulatan rakyat, menunjukkan kinerjanya dan kelasnya sebagai wakil rakyat dengan melakukan kontrol dan pengawasan. Yang terakhir, ada wacana pemikiran tentang HAM di mana dalamnya memperoleh iklim yang kondusif. Periode 1959 sampai 1966. Di sini dikeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959. UUD 45 berlaku kembali. Di periode ini sistem politik yang berlaku di bawah kendali Presiden sebagai perwujudan gagasan atau konsepsi Presiden Soekarno mengenai demokrasi terpimpin. Nah, akibatnya apa? Di dalamnya pemikiran HAM terutama hak sipil dan politik, sistem politik demokrasi terpimpin tidak memberikan keleluasaan dalam hal ini. Kasarnya ataupun singkatnya, pemikiran HAM dalam hal ini mengalami sebuah kemunduran, seolah-olah mengalami sebuah kemunduran berbanding terbalik pada situasi pada masa demokrasi parlementer sebelumnya. Nah, selanjutnya periode 1966 sampai 1998 dibagi menjadi beberapa kurun waktu. Pertama, kurun waktu tahun 1967, kedua kurun waktu tahun 1970 sampai 80, ketiga kurun waktu 1990-an gitu kan. Nah, tahun 1967 pemerintah berusaha melindungi kebebasan dasar manusia, diantaranya ada seminar tentang HAM dilaksanakan pada 1967 ini. Di dalamnya merekomendasikan gagasan tentang perlunya pembentukan pengadilan HAM, pembentukan komisi dan pengadilan HAM untuk wilayah Asia bahkan. Selanjutnya pada tahun 1968 diadakan seminar nasional hukum kedua. Pada kurun waktu selanjutnya 1970 sampai 1980, pemikiran HAM mengalami kemunduran pesat. Ya, pemerintah melakukan pemasangan HAM bertahan ataupun defensif dan kekerasan represif. Ya, bisa disebut represif. Produk hukum yang dikeluarkan pun bersifat sangat membatasi atau restriktif terhadap apa? Terhadap hak asasi manusia. Pada tahun kurun waktu 1990 pemikiran HAM tak lagi hanya bersifat wacana, ya. Perjuangan dilakukan oleh berbagai LSM dan akademisi menjelang tahun 90-an. Nah, ini memperoleh hasil yang menggembirakan. Di antaranya terjadi sebuah pergeseran strategi pemerintahan dari kekerasan atau represif dan bertahan ke strategi menampung aspirasi atau akomodatif terhadap tuntutan yang berkait dengan penegakan HAM. Artinya ada kemajuan pesat di sini dalam hal ini. Salah satu sikap akomodatif pemerintah dengan membentuk Komnas HAM. Nah, ini muncul cikal bakalnya Komnas HAM 1993. Tanggal berapa? Tanggal 7 Juni 1993. Nah, periode 1998 sampai sekarang. Ya, artinya ini merupakan periode masa reformasi. Dalam periode ini, hak asasi manusia itu mendapat perhatian yang resmi dari pemerintah dengan melakukan amandemen konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Untuk apa? Untuk menjamin HAM dan menetapkan pemerintah memberikan perlindungan yang lebih memadai kebebasan HAM dalam semua aspek, yaitu aspek hak politik, sosial, ekonomi, budaya, keamanan, hukum, dan pemerintahan. Singkatnya, pada masa periode 1998 sampai sekarang ini, pertama, di awal reformasi dicabutlah Undang-Undang Parpol dan menggantinya dengan mengganti Undang-Undang Parpol tersebut, ya. Hal ini dilakukan sebagai pemerintah reformasi pembangunan mengesahkan 2 konvensi internasional tentang hak asasi manusia. Selanjutnya yang ketiga, membentuk sebuah Komnas anti kekerasan terhadap perempuan. Keempat, menyempurnakan peraturan perundangan untuk lebih menjamin kesejahteraan dan kemandirian buruh. Yang kelima, melakukan berbagai kebijakan di bidang media. Contohnya, penghapusan sanksi pencabutan SIUPP, ya, SIUP, ya. Ban siaran luar negeri dapat digunakan oleh radio swasta tanpa memperoleh izin Departemen Penerangan dan lain-lain. Itu saja tugas selanjutnya ada, ya. Materinya cukup sekian untuk pertemuan ketiga ataupun untuk
pokok bahasan tentang upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Untuk siswa-siswi semuanya sebagai bahan evaluasi diri masing-masing, silahkan diisi dari evaluasi penilaian ataupun penilaian diri ini diisi sejujur-jujurnya, ya. Kemudian laporkan kepada guru kalian. Lalu buatlah sebagai tugas individu, buatlah kesimpulan dari video materi di atas. Setelahnya buatlah pertanyaan sebanyak 5 soal beserta jawabannya yang bisa menggambarkan pemahaman kalian dari penayangan ataupun materi yang sudah dijelaskan di atas tadi. Lalu tulislah jawaban itu dalam kertas lembar dan upload serta serahkan kepada gurumu. Ya, itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.